Ibu bapak dan saudara, keluarga Embun Pagi Safari, selamat pagi. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita memuji dan menyembah Dia. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sebelum mulai merenungkan pagi hari ini, kita pujikan dulu bersama. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari pagi yang indah dan cerah ini. Kami bersama, baik yang di SPBF Cisarua maupun yang di SPBF Prigen, jemaatmu dapat bersatu hati di dalam doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar ini, dan juga kiranya Tuhan akan memberkati doa pagi kami bersama ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, bumi Tuhan selalu
Keluarga Embun Pagi Safari, pembelajaran kitab Mazmur kita sudah sampai kepada nomor 46 tentang Allah kota benteng kita. Latar belakang dari Mazmur 46 ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19, 2 Tawarik pasal 32, dan Yesaya pasal 36 dan 37. Pada waktu itu Sanherib, Raja Asyur, menyerang dan mengepung Yerusalem serta mengintimidasi melalui kata-katanya yang menghujat Tuhan, Raja, dan rakyat Yehuda. Akan tetapi melalui perkataan Hizkia, Raja Yehuda, iman rakyatnya dibangkitkan sehingga rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Selanjutnya dikatakan dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Ibu, bapak, dan saudara, inilah hal yang paling penting, bahwa siapapun dan apapun yang datang menyerang hidup kita, hadapilah dengan doa, karena itulah kuasa yang terbesar. Dan dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 21 dikatakan bahwa setelah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa, maka Tuhan mengirim malaikatnya untuk berperang dan melenyapkan semua pahlawan Asyur. Bahkan Sanherib, raja negeri Asyur, itu pun mati oleh tangan anaknya sendiri ketika lari kembali ke negerinya. Akhirnya Tuhan tetap yang berkuasa di atas segala keadaan. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara, dari kisah ini kita belajar beberapa hal, bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Yang pertama, dari ayat yang kedua, kita belajar bahwa Allah adalah tempat perlindungan. Mazmur 46 ini termasuk dalam himne atau nyanyian pujian yang diawali dengan seruan
untuk memuji Tuhan, diikuti pujian itu sendiri. Tertulis di sini dengan lagu alamut nyanyian yang mengambil berbagai bentuk ekspresi. Dalam bagian awal mazmurnya, Bani Korah menjelaskan bahwa Allah merupakan tempat perlindungan yang kokoh bagi mereka. Ungkapan tempat perlindungan di sini memiliki arti kata tameng, benteng, pengungsian, proteksi diri, dan seperti payung atau tempat berteduh ketika hujan. Pelajaran yang kedua dari ayat yang kedua B, bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Mengikuti ungkapan Allah sebagai tempat perlindungan, Bani Korah sebagai penulis mazmur ini menyapa Allah sebagai sumber kekuatan. Ungkapan kekuatan di sini adalah istilah militer atau perlengkapan perang. Artinya, Bani Korah sungguh-sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah kegelapan dan ancaman yang sedang mereka hadapi, mereka masih memiliki Allah yang adalah kekuatan bagi mereka. Kekuatan yang tidak dapat tertandingi karena terkait erat dengan pribadinya yang adalah Allah yang tentu saja berkuasa. Karena itu, ibu, bapak, dan saudara, ketika kita mengalami kesulitan, himpitan, permasalahan dalam kehidupan ini, maka percayalah bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk menghadapi kesulitan tersebut. Pelajaran yang ketiga dari ayat yang ketiga dan yang keempat adalah Allah sebagai jaminan keselamatan. Dengan penuh perasaan yang kagum dan hormat kepada Allah, akhirnya Bani Korah dengan menggunakan mazmurnya berkata bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, merupakan penolong yang sejati ketika berada dalam kesesakan. Hal ini saya percaya juga menjadi jaminan bagi kita untuk tidak takut sekalipun bumi ini berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Istilah kesesakan yang digunakan di sini memiliki arti literal sebagai keadaan terjepit. Dan dalam konteks ini, saya merasa bahwa Bani Korah sedang menghubungkan hal tersebut dengan suatu peristiwa ketika mereka berada di belakang tembok pagar Yerusalem pada waktu Yerusalem dikepung. Ibu, bapak, dan saudara, mazmur ini sebenarnya memberikan penjabaran kisah mengenai keberhasilan seseorang dalam menghadapi ketakutan. Pribadi ini sedang berada dalam bahaya besar, dan bahaya ini dibandingkan dengan fenomena gejolak alam berupa laut yang bergelora, gempa bumi yang besar, dan lain sebagainya. Dan antara ayat 4 dan 5 ada kata Selah yang berarti semacam tanda baca. Dalam not lagu ada nol yang berarti tidak berhenti, tidak dinyanyikan, tetapi direnungkan. Karena itu, ibu, bapak, dan saudara, pertolongan Allah dalam hidup kita kadang-kadang tidak harus disuarakan atau disaksikan, tetapi perlu kita renungkan siang dan malam. Pelajaran yang keempat kita dapatkan dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 adalah penyertaan Allah kepada umatnya.
Dalam ayat 5 di sini muncul kata kediaman yang merupakan terjemahan dari tempat kediaman yang kudus. Ungkapan ini tentunya menunjuk kepada Yerusalem yang merupakan kota Allah, tempat keberadaan Allah dalam bait sucinya. Maka hal ini menunjukkan bahwa Yerusalem sebagai kota suci pasti akan terlindungi karena Allah ada di dalamnya. Penyertaan Allah di sini adalah sekaligus merupakan bukti dari pertolongan Allah yang bersifat praktis, yang juga membawa suatu pengertian bahwa Allah hadir dan memiliki penguasaan langsung yang efektif atas seluruh bumi. Dan kehadiran Allah dalam kota memberikan kedamaian, seperti sungai yang tidak berhenti untuk mengalir. Sangat kontras dengan tempat lain di mana Allah tidak ada di dalamnya. Dan pelajaran yang kelima atau yang terakhir dari ayat 9 sampai dengan ayat 12 adalah perlindungan Allah atas umatnya. Dalam bagian ini, pemazmur mengajak umat untuk merenungkan sejarah kemenangan Allah melawan segala kuasa di bumi. Bahwa tidak ada satu kuasa pun di bumi yang tidak tunduk pada kuasa Allah. Istilah diamlah di dalam ayat 11 juga dapat diterjemahkan dengan lepaskanlah, yaitu berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi untuk meninggikan Allah dan memberikan Dia tempatnya yang layak, karena Tuhan itu Allah. Nah, ibu bapak dan saudara, sebagai kesimpulan, Mazmur 46 ini sesungguhnya menjelaskan dua aspek tentang pertolongan Allah, yaitu secara teologis, Allah sebagai tempat perlindungan dan sebagai keselamatan, memberi kesaksian tentang keandalan Allah, dan pertolongan Allah secara praktis mengajak kita untuk merenungkan kesaksian itu, yaitu Allah menyertai umatnya dan Allah adalah tempat perlindungan serta sumber penyegaran di tengah kesesakan, dan Tuhan ingin sesungguhnya menghapus segala kekacauan dalam dunia politik manusia supaya seluruh bumi meninggikan Dia. Amin. Sebuah lagu yang akan membuat Martin Luther selalu dikenang adalah A Mighty Fortress is Our God. Allah kita benteng yang teguh, yang ditulisnya sekitar tahun 1527. Lagu ini meninggikan Allah ke tempat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di dalam hati dan pikiran orang-orang yang percaya. Lagu ini didasarkan pada sebuah nas Alkitab di dalam kitab Mazmur nomor 46. Sehingga pada batu nisan kuburan Luther tertulis, A mighty fortress is our God. Dikatakan bahwa lagu ini adalah himne yang terbesar dari orang yang terbesar di zaman yang terbesar dari sejarah Jerman. Sejarawan menyatakan bahwa lagu ini telah dinyanyikan oleh orang-orang percaya yang telah teraniaya dan oleh para martir di ambang kematian mereka. Lagu ini begitu kuat seperti kekuatan penciptanya. Friedrich Hertz menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris.
pada tahun 1853. A mighty fortress is our God, sebuah benteng yang tak akan pernah roboh. Allah kita benteng teguh, naungan dan perisai, penolong kita yang sungguh di dalam ombak raga. Meski iblis kecil melanda tak henti, dengan kuasanya yang tiada bandingnya di atas bumi ini, yang tinggi hatikan jatuh, yang bersandarkan diri, usaha kita kan runtuh tanpa kuasa ilahi. Siapa berkuasa? Kristuslah sang Raja, Panglima sekalian, yang tak terkalahkan, memberikan kemenangan. Walau dunia sangat jahat, janganlah ketakutan. Umat Tuhan pasti selamat, Roh Allah menguatkan. Walau kita mati, walau anak istri dan harta pun musnah, Tuhan tak berubah, kekal kerajaan.